Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita petunjuk Al-Qur'anul Karim sebagai arahan bagaimana kita hidup di dunia dan bagaimana kita mencapai surga yang kita idam-idamkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana berkat Al-Qur'anul Karim yang dilakukannya menjadi teladan, uswatun bagi kita melihat secara langsung bagaimana berakhlak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Inilah yang dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi, perilaku Nabi adalah Al-Qur'an. Nabi Muhammad bukan menulis dan menciptakan Al-Qur'an. Inilah tema kita hari ini, 6 hal Al-Qur'an adalah wahyu, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin. Moga-moga kajian kita menambah iman, menambah keyakinan kita kepada Al-Quran sebagai kalamullah, sehingga kita gemar membaca Al-Quran. Terlebih tak berapa lama lagi kita akan memasuki Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. 6 hal Al-Quran adalah wahyu dari Allah. As-Sajdah ayat 1-6. Surat Sajdah ini terdiri dari 30 ayat. Ini isinya tentang al-khudu' lillah, bagaimana kita manut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa masjid, mungkin di masjid kita ini setiap Jumat subuh dibaca surat Sajdah. Tentu saja hukumnya sunat, bukan merupakan suatu kewajiban, sehingga harus dibaca surat Sajdah setiap subuh Jumat itu. Ini sebaiknya, kalaupun tak bisa ya tak apa, bukan berarti gak jadi imam, gak jadi sholat subuh karena gak hafal surat Sajdah ini. Ya, yang akan kita bahas ayat 1-6, dia isbat tanzilil Quran, isbatu tanzilil Quran, menempatkan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah karena Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Esa, ayat 4-9. Kemudian ingkarul musyrikin lil ba'si, tetap saja ayat 10-14 kita menemukan orang kafir tidak mengakui adanya hari kebangkitan. Dan selanjutnya ayat 15-19, sifatul mukminin, ya, tetap saja kita menjadi orang yang beriman karena orang yang beriman akan mendapat reward dari Allah. Ayat 20-22, bagaimana pula balasan bagi mereka yang kafir. Dan ayat 23-25, inzalut Taurah ala Musa, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Wa takrimu atba'ihi, dan Allah memuliakan para pengikut Nabi Musa. Terakhir 26-30, isbatul qudrah al-ilahiyah wal ba'ats, bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha mampu untuk membangkitkan. Inilah dia secara umum, dan dalam kajian kita disebutkan 6 hal itu. Yang pertama, alif lam mim, mengakui kelemahan diri adalah kekuatan. Dan yang terpenting dari Al-Quran ini adalah iman kita yang teguh.
dan Al-Quran itu berisikan peringatan, litunzira qauman ma atahum, dan siapapun yang bersama Al-Quran akan selamat, karena tidak ada pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Bagi Allah semuanya mudah, sangkingkan mudahnya diilustrasikan pekerjaan yang 1000 tahun bagi Allah bisa dikerjakan hanya dalam 1 hari. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dan yang terakhir, bagaimana Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Konsep yang dibangun itu apa? Al-Azizur Rahim. Allah maha perkasa, tapi Allah maha penyayang, maha pengasih. Mari sama-sama kita membaca ayat-ayat yang akan kita kaji ini. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal arda thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Shadaqallahul azim. Akhir dari cerita surat Luqman, kita membahas tentang Allah Maha Kuasa, bagaimana Allah menciptakan laut dengan kapalnya sebagai anugerah, yang kita katakan ini bukti bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad masyarakatnya bukan masyarakat nelayan, tapi masyarakat gurun pasir, masyarakat pedagang. Atau kalaupun ke Madinah, dia masyarakat pekebun, ya, kebun kurma. Maka cerita kapal dengan segala pernak-pernik yang ada di sekitar itu merupakan pantai dan nelayan adalah bukti bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah yang menggambarkan tentang Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau dengan pantai terpanjang di dunia lah, dan lautan yang melebar dari timur ke baratnya. Dan yang terpenting semua itu, bahwa dalam kondisi apapun kita harus ingat Allah. Karena ada sebagian manusia dalam terjepit ingat Allah, dalam kondisi lapang dia lupa pada Allah. Tapi yang beriman tetap takut pada Allah dan takut kepada nerakanya. Karena apa? Ayat ini ditutup dengan bahwa Allah Maha mengetahui, innallaha alimun khabir. Maka lanjut pada surat As-Sajdah, Alif Lam Mim. Sebagaimana biasa kita telah memahami, wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maknanya. Dan sebagaimana biasa kita sudah sampai di surat ke-32, menemukan beberapa huruf muqatta'ah sebelum ini,
semuanya atau sebagian besar, tidak semuanya, sebagian besar setelah alif lam mim atau huruf muqatta'ah pasti setelah itu adalah tentang Al-Qur'an. Ketika kita angkat tangan wallahu a'lam, menyerah, pasrah, aku tak tahu tapi aku yakin Allah Maha tahu, maka kata Allah agar kamu tahu, itu ada kitab suci Al-Qur'an, kau bacalah. Inilah dia alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi yasin wal qur'anil hakim. Dan hari ini juga alif lam mim dilanjutkan tentang Al-Qur'an sebagai solusi atas ketidaktahuan kita, atas kelemahan kita dalam mengarungi hidup. Artinya apa? Ada banyak ilmu yang harus kita tekuni, dan sampai akhir wafat kita banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi dari sekian banyak ilmu yang harus kita ketahui, bagaimana ilmu mengarungi dunia ini agar wafat husnul khotimah dan mati masuk surga. Al-Quran adalah kitab sucinya. Al-Quran adalah buku guidance-nya. Enggak tahu ilmu kedokteran, ya enggak apa-apalah, tinggal anak kita kalau mau masuk kedokteran masuk, atau mungkin ada saudara kita, atau datang aja ke rumah sakit akan kita temukan mereka yang expert tentang dunia medis itu. Enggak tahu cara bangun ini, kita tanya bagaimana insinyur yang akan membangun bangunan yang mungkin dia lebih pakar, lebih paham dari kita. Tapi semua manusia harus tahu bagaimana dia masuk surga, harus tahu bagaimana dia meniti kehidupan ini agar Allah ridho. Al-Quran adalah solusinya. Inilah dia, hanya Allah yang tahu. Kalimat ini membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Jadi manusia seutuhnya, bahwa Ustadz Jenal tuh banyak tak taunya loh, banyak bodohnya. Ya itulah ada manusia seutuhnya. Kalau kita tahu semua, tak ada yang tidak kita ketahui, itu sudah hampir sederajat dengan Tuhan lah. Al-Alim, Alimun Khabir, pada ayat terakhir kemarin yang kita sebutkan. Allah yang maha mengetahui, expert di segala bidang. Kalau kita tahu cuma satu bidang sajalah, Ustadz Jenal itu cuma tahu Quran ajalah. Kalau hadis nggak usah tanya dengan dia, payah dia tuh. Fikih pun agak payah dia cuma taunya Quran. Quran itu pun nggak semuanya dia tahu. Banyak yang belum tidak diketahui. Tambah kita masuk ke suatu ilmu, tambah dalam, tambah terlihat bodoh kita. Supaya nggak kelihatan bodoh, yang nggak usah baca buku. Pintarlah kita itu. Itu dia. Tambah belajar, tambah tahu bodohnya kita. Maka ya inilah dia manusia seutuhnya. Maka ada peneliti begitu ya, otak orang Eropa masih sudah terpakai gitu. Rupanya waktu diteliti, orang Indonesia ini masih original otaknya. Karena belum pernah dipakai gitu ya. Jadi bukan sangat pintar ya. Inilah dia manusia yang memiliki kelebihan dan banyak sekali kekurangan. Ini manusia seutuhnya. Ada keunggulan kita masing-masing. Asah itu. Dan kita hormati mereka yang memiliki keunggulan di bidangnya. Nggak usah jealous, nggak usah cemburu, nggak usah kecil hati, dan nggak usah menyakiti mereka. Karena likulli syai'in maziyah, semua punya keunggulan. Maka berbahagialah dengan keunggulan yang kita miliki. Mengakui diri sebagai manusia yang memiliki sisi lemah adalah kekuatan. Nggak usah ngoyo lah. Ya, saya bukan orang yang tukang nyangkol. Coba ngangkat ubi cangkul langsung sakit. Karena memang di situ kelemahan kita, ototnya lemah. Mau kayak mana lagi? Kasih aja dengan orang yang sebentar aja selesai. Kalau dia memang disitulah kelebihan dia. Manusia diciptakan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Jadi alif lam mim tanzilul kitab. Kalau kau tak tahu, baca Al-Quran. Ini wajib supaya kita tahu. Alhamdulillah kita sudah ngaji kurang lebih berapa tahun? Ada 10 tahun, hampir mendekati lah ya. Tanzilul kitab la raiba fihi.
Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fi zalikal kitabu la raiba fi tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Jelas clear bahwa Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan itu, ya itu terserah dialah. Tapi faktanya, buktinya, dan pernyataan yang tertulis berani bertanggung jawab bahwa Allah mengatakan Al-Quran ini saya yang menurunkan, kata Allah, Rabbil Alamin, dan aku ini penguasa alam raya. Jadi clear. Clearnya apa? Bukan sekedar minallah, tapi min Rabbil Alamin, penguasa alam raya. Aku tahu segalanya. Kalau kau pakai Al-Quran sebagai solusi hidupmu, selesai. Kenapa? Karena ini diturunkan dari alimun khabir, Tuhan yang maha mengetahui dan expert. Kalau kita menemui ada pakar yang paling pakar, bagaimana hari ini kita invest, besok untung 1000 kali lipat, dan itu sudah terbukti, saya rasa kita nggak ragu lah ya, invest lah. Kenapa? Expert di bidang itu, dan rupanya jadi. Walaupun terkadang ya rupanya ada missnya juga. Wah, hari ini kita nggak untung nih Pak, tapi secara umum bisa untung. Begitulah Allah menjamin keabsolutan kebenaran Al-Quran itu. Ada orang mengatakan Al-Quran itu relatif lah, relatif benarnya. Menurut kalian orang Islam ya benar lah, menurut kami nggak benar, ya itu terserah Anda lah. Paling tidak saya yang beriman yakin 100% tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang penting. Orang tak percaya itu cerita dialah. Karena dalam surat As-Sajdah ini pun kita menemukan ada orang kafir yang itu tidak mungkin kita paksakan semua orang harus beriman. Dakwah kita tetap, tapi fakta akan terus berkata orang kafir pasti ada di dunia ini, dan jumlahnya jauh lebih besar daripada mereka yang beriman. Sebagaimana walakinna aktsaruhum la yu'minun, la ya'lamun, la yashkurun. Mayoritas tak mengetahui, tak beriman, dan tak pandai bersyukur. Ini Al-Quranul Karim. Jadi ini bukan dengar cakap orang, kita dengar firman Allah. Allah mengatakan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, ayo kita ambillah. Artinya apa? Bukan sekedar untuk dihafal, bukan sekedar untuk dibaca, tapi sebagai hidayah dia dipahami seperti yang kita lakukan di setiap Ahad malam Senin ini. Bagaimana saya memahami, Bapak memahami, dari paham kita bisa amal, dari paham kita bisa ambil tindakan. Boleh jadi Bapak Ibu dan saya pernah mengambil tindakan bodoh, tindakan kemaksiatan, tindakan kekafiran. Tapi kalau kita baca Al-Quran, boleh jadi setelah melakukan tindakan itu cepat penyesalan. Astaghfirullahalazim. Ini buah dari membaca Al-Quran tadi. Tapi kalau tak pernah baca Al-Quran, tak pernah paham Al-Quran, buat maksiat seperti nggak salah loh. Sehingga ada orang mengatakan lebih bagus nggak usah ngaji Quran lah. Nanti kalau buat maksiat tahu bawa dosanya. Kalau nggak tahu dosa kan enak, kata dia. Kok kayak gitu pula. Senang dia kalau misalnya dia berbuat dosa dan nggak tahu dosa, sehingga nggak banyak beban hidup dia. Bapak tetap saja orang yang membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, ataupun kemudian memahami, berbuat dosa, kemudian mohon ampun dan akhirnya tobat, itu jauh lebih bagus daripada orang yang tak pernah baca Al-Quran kemudian akhirnya mati dalam keadaan tidak paham Al-Quranul Karim. La yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Gak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Al-Quran datang langsung dari Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pembimbing menuju arah yang jelas, syiratal mustaqim, sejelas itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, tahu itu bukan membuat hidup kita malah belok-belok susah loh.
Tidak. Kalau kita tahu, jalan kita lempang. Ini orang mencoba memahami, kalau kau baca Quran kok jadi ekstrim loh, nggak bisa bergaul, jadi kupu kata dia, kan, kurang pergaulan. Tidak Bapak, Al-Quran membuat wawasan kita luas, pandangan kita menjadi bebas. Karena apa? Kita tidak dihambakan untuk menyembah manusia, kita dihambakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia bebas loh. Kita tidak dihambakan oleh nafsu birahi, kita dihambakan oleh ketaatan pada Allah. Jadi di mana kurang pergaulannya? Kita sudah sangat bahagia datang hadir di masjid ini. Ada orang kalau nggak dugem dia nggak bahagia, tapi sebenarnya nggak bahagialah. Bangun jam berapa, kepala puyeng, suntuk, habis itu nggak ada enaknya. Tapi yang datang ke masjid ini bahagia. Al-Quran mengajarkan manusia untuk menutup sisi lemah dengan iman. Ya, mendekatimu menjadikanku tahu. Ketika seorang merasa dekat denganmu, maka ia akan memberitahumu rahasia dirinya. Demikian pula Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin ia memberitahu tentang rahasia yang terkandung di dalamnya. Dan itu mudah loh. Alah, apalah tafsir inspirasi yang dibuat Ustadz Jainal itu mudah sekali dipahami. Ya, Al-Quran itu memang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan Al-Quran hidupmu itu mudah. Dan aku tidak menjadikan Al-Quran supaya hidupmu itu menjadi ribet. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami benar-benar telah menjadikan Al-Quran itu mudah. Jadi kalau dalam tafsir inspirasi Bapak berpikir mudah dan bisa dipahami, itu sudah baguslah. Jadi jangan sampai Al-Quran dengan tafsirnya itu buat bagaimana orang ngeribet gitu loh. Buat agak susah sikit lah Pak Ustadz, supaya orang itu payah memahami. Enggak kayak gitulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 75% Al-Quran itu mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Karena 2/3 dari Al-Quran itu cerita. Anak kecil saja bisa paham cerita loh. Masa kita tambah dewasa, tambah ribet memahami Al-Quran yang 2/3-nya cerita. Masalahnya bagaimana Bapak Ibu klik dengan Al-Quran itu. Kalau nggak klik, nggak dapat itu. Manisnya tebu itu nggak bisa kita bandingkan dengan manisnya mangga. Tapi kalau sudah dapat, oh bedalah. Manis tebu itu manis betul, manis mangga itu masih tetap ada asam-asamnya. Karena apa? Aku sudah makan. Nah, begitulah Al-Quran yang kalau sudah kita dekat dengan dia, wah enak lah, enak. Nah, buktinya Bapak masih mau ngaji bareng saya. Ini kan karena enak. Tapi kalau coba nggak enak, nggak paham aku entah apa, banyak kali istilah-istilah aneh, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, aduh, pusing kepalaku memahami istilah-istilah Arab ini. Tapi Al-Quran kan bisa kita sederhanakan dengan bahasa Indonesia yang mudah. Am yaqulu naftaroh. Tapi mengapa mereka orang kafir mengatakan Nabi Muhammad SAW telah mengada-ngadakan, telah merekayasa Al-Quran, sehingga dulu kita kenal namanya di barat itu namanya Muhammadism. Ini bukan agama Islam. Alergi kali mereka menyebutkan agama Islam. Begitu bencinya dengan Islam sehingga mereka langsung to the point, ini agama ciptaan buatan Nabi Muhammad. Tapi begitu generasi awal yang masuk Islam sekarang anak-anaknya warga Amerika sudah Muslim. Dulu kan bapak pendatang datang ke Amerika, masih jumlahnya sedikit, punya anak, anaknya baik, keluarganya utuh, tahu Islam terlahir sebagai masyarakat Amerika, masyarakat Eropa, tapi sudah Muslim sejak lahirnya, sudah menebar. Wah, akhirnya di Inggris itu wali kotanya Muslim. Ya kan? Dan Islam menjadi agama kedua di Eropa, di Australia dan di Amerika, mengalahkan agama Yahudi yang dulunya Islam berada pada posisi 3.
Alhamdulillah perjalanan waktu akhirnya gereja terbeli dan terganti menjadi masjid di beberapa daerah yang dulu kata almarhum Pak Sidik yang pernah kerja di New York City mengatakan, waduh Ustaz, jauh kali kalau sholat Jumat zaman dulu Pak Ustaz, harus ke kota besar baru ada, dan itu pun satu komunitas punya. Sekarang dekat kantor masih ada itu. Nah, inilah dia apa yang dituduhkan orang tentang Al-Quran. Tetap saja Allah mengatakan bal huwal haqqu mir rabbika. Terserah mereka lah wahai Nabi Muhammad. Yang penting Al-Quran itu benar datang dari Tuhanmu. Aku Tuhanmu dan engkau adalah penerima risalah dariku. Yang penting tujuanmu litunzira qauman ma atahum min naziri min qablika la'allahum yahtadun, agar engkau memberi peringatan. Yang mau monggo silahkan masuk Islam, yang tak mau ya wis ben, ya kan? Supaya apa? Supaya generasi berikutnya menjadi generasi muslim. Dan alhamdulillah fakta setelah sekian lama pertarungan antara generasi Islam dan generasi Barat, Barat kehilangan makna. Wah, itu anak-anak itu gak jelas loh. Masa depan orang yang tak beriman tuh gak jelas. Kalau nggak narkoba, pergaulan bebas. Waduh, sedih. Tapi masyarakat Muslim, wah soleh solehah. Kok bisa akur kalian ya? Kok mau ibu beranak sampai 4 gitu? Kami 1 aja ngurus anak payah loh. Inilah dia masyarakat Islam akhirnya ampuh. Apapun kata orang tentang Islam, buktinya masyarakat yang menjalankan syariat Islam itu menjadi idola. Sehingga sampai pada satu titik, kalau orang Islam yang mimpin, baiklah itu. Inilah dia buah dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan berikutnya umat Islam. Min qablika la'allahum yahtadun. Target kita bagaimana memberi hidayah, memberi petunjuk. Mudah-mudahan kita juga berada dalam hidayah dan petunjuk itu. Maka doa kita menari, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan aku sebab orang dapat petunjuk. Sababan liman ihtada. Dan ini pahalanya luar biasa Bapak. Ada orang karena kita dakwah, bisa dia sholat seumur-umur gak sholat. Setiap dia sholat pahalanya ngalir ke kita. Dia ajarkan kepada anak-anaknya, meninggal kita pahalanya masih ngalir. Dia ajar ke cucu, pahalanya masih ngalir. Inilah kenapa para sahabat mau meninggalkan Mekah dan Madinah, walaupun 1 kali sholat di Mekah sama dengan 100.000 kali lipat sholat di masjid lain. Karena itu cuman bersifat individu. Tapi kalau kita berdakwah 1 kampung masuk Islam, pahalanya mengalir sampai anak cucunya terus mengamalkan kebaikan itu. Inilah dia la'allahum yahtadun, merupakan spirit semangat dari kita yang ada di sini. Kenapa kita membuka Bina Mu'allaf itu? Mudah-mudahan kontribusi Bapak atas masuk Islamnya orang dan menjadi baik membuat kita wafat tapi pahala kebaikan tetap mengalir. Netes dia Bapak, tapi jutaan tahun penuh juga itu amal soleh, ya kan? Kedatangan seorang nabi untuk seluruh dunia sangat diharapkan. Itu kedatangan kita pun sebenarnya bagaimana dinanti-nantikan orang. Peringatan bahaya neraka adalah menutup godaan setan yang melemahkan. Jadi permasalahan kita ini sebenarnya adalah bagaimana tidak bekerja sama dengan setan, walaupun kita ketahui takkan pernah bosan setan goda saya. Takkan pernah setan bosan goda bapak-bapak, ibu-ibu yang baik, yang soleh-soleha ini. Ada saja godaan itu. Mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah melindungi kita dari godaan setan. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafihi wa nafsihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari tipuannya dan dari hembusannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh
wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Allah lebih mengkerucut, lebih mendalam lagi, sehebat apa Tuhan yang Al-Quran diturunkan olehnya. Ini kan bukti. Apa sih bukti? Bahwa Al-Quran ini kalamullah dan itu benar secara absolut. Maka Allah mengatakan, alam raya ini aku yang menciptakan. Langit yang 7 yang sampai sekarang masih misteri, itu aku yang ciptakan. Khalaqas samawati wal ard, bumi yang kecil mungil ini, planet hijau, planet biru ini aku yang ciptakan. Antara bumi yang mungil dengan dengan triliunan planet di langit itu aku yang menciptakan. Semua makhluk aku yang menciptakan, dan aku ciptakan itu cuma 6 hari loh, fi sittati ayyam. Ada yang mengatakan 6 masa, tetapi ini 6 hari maksudnya apa? Mudah. Kalau ciptakan langit yang 7 dengan triliunan planetnya, dan bumi dengan segala makhluk yang ada di dalamnya, itu mudah. Apalagi memberimu hidayah dan mengantarkanmu ke jalan yang lurus menuju ridhoku dan surgaku. Sangat mudah Ustadz Jainal, sangat mudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Sangkingkan mudahnya, tsummastawa 'alal 'arsy, aku duduk di arsy. Bagaimana bersemayam Allah di arsy? Nggak usah dipahami secara ribet lah. Yang penting sangkingkan mudahnya, orang masih bisa duduk, begitulah walillahil masalul a'la. Orang kalau sudah payah, duduk pun nggak bisa, makan pun tak enak, minum pun lupa. Tapi kalau mudah, alah nggak usah payah-payah, ayo duduk di kita dulu. Nggak ada susahnya bagiku itu duduk. Ini gambaran tsummastawa 'alal 'arsy. Jadi mudah dipahami dengan sifat Allah yang jalal itulah ya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kalau kau punya masalah, datang aja kepadaku. Kau baca Al-Qur'anmu itu. Inilah kata Allah, sangkingkan gak ada yang bisa bantumu di dunia, di mahsyar, di akhirat kecuali aku. Akulah penolongmu, akulah pemberi syafaat. Kau ingat-ingat itu ya, afala tatazakkarun. Ini bahasa mudahnya ya kan. Kau ingat-ingatlah itu. Ya, perhatikanlah itu. Begitu mudahnya lah Al-Quran, sehingga tinggal kita bagaimana mengingatnya. Waduh, payah. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dapat. Kan begitu kadang-kadang. Kalau orang dekat dengan Allah itu ketika ada masalah, apa tadi? Astagfirullahaladzim, alhamdulillah dapat. Itu dia. Karena terkadang otak kita ini lupa, Allah mengingat. Dan ini min waliyyin wala syafi'. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini dibantu Allah di dunia, dan Allah membantu kita di akhirat juga. Allah tidak menyerahkan kekuasaannya kepada yang lain lalu dia sendiri beristirahat, tidak. Allah la ya'khuzuhu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah al-hayyu al-qayyum, maha hidup, maha mengurus. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Yang keempat, iman kepada Allah membuat manusia terselamatkan dan kuat. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Jadilah seorang mukmin yang kuat dalam ketaatan. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu indallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat imannya, yang kuat agamanya, yang kuat badannya, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah imannya dan lemah badannya, lemah finansialnya. Jadi yang namanya kuat itu dari segala sisi dicintai oleh Allah, terutama kuat imannya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Jadi ini yang keempat, kelima, bagaimana Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu powerful lah ya, sangat kuasa. Kalau tadi dia menciptakan, ada orang taunya menciptakan tapi nggak bisa ngurus, ya kan?
Maka diperlukan, sudah diciptakan ada biaya perawatan. Allah menciptakan dan Allah yang merawat. Terkadang yang menciptakan ya sudah selesai, untuk perawatan kasih OB lah, kita nggak lagi turun. Tapi tidak, ini Allah yang menciptakan dan Allah yang merawat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Allah yang mengatur segalanya, yang di langit dan di bumi, dari langit sampai bumi semua Allah yang mengatur urusan itu. Jadi kalau baca Al-Quran kaitannya dengan Al-Quran, ya membuat kita bahagia itu mudahlah bagi Allah. Yang paling uniknya bahagia di dalam penderitaan gitu. Ya, bahagia di dalam sukacita itu biasa. Tapi bagaimana kita bahagia di dalam penderitaan? Wah, itu orang yang beriman tuh dapat itu. Gak apa-apalah, kan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Gak apa-apalah selama agamaku tak tergadai, gak apa-apalah selama aku masih bisa sholat, gak apa-apalah. Yang datang hari ini mudah-mudahan diganti Allah 2 kali lipat kebaikannya. Nah, ini karena kita dekat dengan Allah sampai gak apa-apalah. Mudah-mudahan karena ini aku masuk surga. Mudah-mudahan orang yang menjailiku ini juga ditempatkan di surga juga dengan aku, ya kan? Enak, kita tidak dendam, dan itu sudah merupakan kebahagiaan di balik sebuah musibah, penderitaan. Nah, ini karena apa? Karena kita yakin Allah ngatur kita. Summa ya'ruju ilaihi, sangkingkan mudahnya, udah untuk menciptakan, mengatur urusan langit ini, bumi ini. 1000 tahun menurut kalian sehari selesai dengan aku. Nah, itu sudah hebat kali itu ya. Ada mahasiswa, ada siswa ngerjakan rumus matematika itu sampai berminggu-minggu nggak dapat. Datang orang, alah yang kayak gini nih sebentar aja selesai. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menurut kalian nggak akan selesai-selesai nih Pak Ustadz. 1000 tahun nggak akan selesai-selesai. Maka berserah pada Allah, baca firman-Nya, alhamdulillah aku suntuk kali tapi habis sholat. Ada orang pernah gitu, ya Allah hancur-hancuran hidupku ini, udah dibuatnya kayak gini tapi ini sudah dimasuknya isinya apa, baygon. Pas mau dia minum, azan asar, nanti habis wudhu baru ku minum ini. Dia suntuk kali mau bunuh diri dia. Tapi apa yang terjadi? Udah wudhu, sholat dululah. Habis sholat, doa, tertidur dia. Bangun tidur, ngapain lah aku buang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah dia bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan kita. Ya. Dia adalah Allah yang maha hakim, maha bijaksana, dan dia akan menilai kembali semua dalam satu hari atau satu saat yang hanya dalam sekejap mata. Sari oleh hisab, maha cepat menghitungnya. Namun dalam pikiran manusia itu ribet, ruwet, rumit, bagikan 1000 tahun. Bagi Allah semua mudah dan sekejap. Maka doa minta kemudahan, kebaikan dari segala urusan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Waktu juga lagi memisahkan kita, zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Kok bisa Pak Ustaz? Kok bisa sudah mau bunuh diri akhirnya jadi nggak jadi bunuh diri karena wudhu dan akhirnya sholat? Kok bisa kita diselamatkan Allah? Kok bisa tadi mau berbuat jahat akhirnya mau berbuat baik? Karena Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, karena Allah maha perkasa dan maha penyayang. Ini gunanya kita baca Quran. Ini gunanya kita dekat dengan Allah. Sifat kasih sayang manusia terikat dan terkadang berlawanan dengan keadilan. Al-Aziz, aku perkasa, terkadang agak arogan. Tapi Allah memiliki kasih sayang mutlak tanpa syarat. Maka yang terakhir,
kehebatan inspirasi Qur'ani karena bersumber dari Allah yang Al-Aziz Ar-Rahim, yang perkasa dan penyayang. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, dengan nama-namanya yang tidak saja baik tapi terbaik. Dengan demikian 6 hal Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Bersama Al-Quran kita kuat, dan Al-Quran itu kita imani, tidak ada keraguan di dalamnya. Pesan Al-Quran sebagai peringatan agar kita dapat hidayah. Bersama Al-Quran kita selamat, karena bagi Allah menyelesaikan masalah kita mudah. Alam raya saja mudah diatur oleh Allah. Saking mudahnya 1000 tahun itu bagaikan pekerjaan 1 hari. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maaf, waktu tidak bisa untuk kita diskusikan karena azan tiba. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan jika ada pertanyaan setelah sholat isya nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.